Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andrea Putra dengan NIM 825240076. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dengan mata kuliah Web Development dengan mempresentasikan tugas saya yang dimulai dari front end. Ini merupakan tampilan dari front end saya. Di sini saya ada logo, kemudian di sini saya menampilkan menu peta. Jika diklik, ini akan menampilkan peta untar dengan tab yang berbeda. Kemudian di sini ada drop down dosen yang diambil dari tabel dosen. Kemudian ada drop down mahasiswa yang diambil dari tabel mahasiswa. Kemudian di sini ada slider foto yang berisi 3 foto. Kemudian pada bagian ini saya mengambil data dari peserta skripsi, kemudian ada data dari mahasiswa juga. Kita bisa lihat dari codingannya juga. Di sini kita akan mengambil data dari peserta skripsi dan mahasiswa yang digabung menggunakan MAS NPM. Kemudian di sini kita juga mengambil data dari ujian skripsi, mahasiswa, bimbingan skripsi, dan dosen yang digabung menggunakan MAS NPM dan dosen NIDN. Kemudian di sini ada galeri foto, kita juga mengambil dari ujian foto dan peserta judul. Kemudian di sini saya mengambil data dari jadwal penguji, ruang penguji mahasiswa dan ujian skripsi yang digabung menggunakan penguji NIDN dan MAS NPM beserta ruang nomor. Dan pada bagian ini saya juga mengambil data dari tabel ruangan. Kemudian pada bagian ini saya mengambil data dari tabel penguji. Nah, pada bagian ini merupakan identitas saya yang ada NPM, nama mahasiswa, dan kelas. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian kodenya. Di sini query MySQL query con select all from peserta skripsi mahasiswa where mahasiswa MAS NPM sama dengan peserta skripsi MAS NPM. Ini itu kayak kita untuk memerintahkan PHP untuk mengambil data dari peserta skripsi dan mahasiswa yang dimana MHS dari NPM dari mahasiswa dan peserta skripsi ini harus sama. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan array mahasiswa. Kemudian di sini kita akan melakukan looping. Di sini itu untuk memasukkan semua data yang tadi sudah dijalankan di query ini ke dalam row. Kemudian kita akan memasukkan secara looping ke array mahasiswa. Dan konsep yang sama dilakukan pada codingan berikut. Nah, selanjutnya di sini saya ada memanggil from menu. Jadi bagian menu ini saya menggunakan file yang berbeda dari ini. Dan pada bagian ini untuk menampilkan slider foto yang ada 3 ini. Kemudian pada bagian ini tuh untuk menampilkan pada bagian ini. Nah, jadi tadi kita sudah mendeklarasikan array mahasiswa. Kemudian kita akan memasukkan data array mahasiswa indeks 0 ke dalam variabel sementara, yaitu wow. Kemudian kita akan menampilkan menggunakan echo wow peserta dokumen. Ini untuk menampilkan foto ini. Kemudian kita akan menampilkan judulnya juga, nama, tahun akademik, semester juga, tanggal daftar. Kemudian konsep yang sama dilakukan pada codingan bawah ini. Saya memasukkan data mahasiswa indeks ke-1 ke dalam variabel sementara, yaitu wow. Kemudian akan saya tampilkan. Nah, pada bagian ini juga saya menggunakan konsep yang sama. Saya memasukkan data ujian indeks 0 ke dalam variabel sementara, yaitu ujian, dan saya akan menampilkan semuanya, mulai dari MAS NPM, ujian tanggal, ujian jam, mahasiswa nama, dan dosen nama. Ini juga konsepnya sama. Nah, pada bagian galeri foto ini saya memanggil ujian foto dan juga peserta judul. Di sini agak sedikit berbeda karena di sini kita menggunakan looping, yaitu kita akan mengambil semua data pada tabel dan tampilkan di sini. Jadi dia nggak akan menampilkan satu doang, melainkan dia akan menampilkan semua data yang ada pada tabel. Oke, pada bagian ini saya menampilkan data dari jadwal penguji. Kemudian saya akan masukkan ke variabel sementara juga yang bernama jadwal. Konsepnya sama juga pada bagian sini, tapi ini untuk data jadwal indeks 1, ini untuk data jadwal indeks 2. Kemudian pada bagian ini saya akan menampilkan ruangan yang diambil dari data tabel ruang. Di sini juga sama menggunakan looping. Jadi jika dia akan menampilkan semua data yang terdapat di tabel ruang. Berikut juga untuk daftar penguji, saya juga melakukan hal yang sama menggunakan looping dari PHP. Dan kemudian pada bagian ini saya melakukan menampilkan data diri saya mulai dari NPM, nama siswa, dan kelas. Ini untuk template-templatenya saya menggunakan template dari Bootstrap 5. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian saya mulai dari database dulu. Nah, pada bagian ini itu tabel admin. Ini tuh yang menyimpan data jika kita ingin login. Jadi data user, data password, dan untuk strukturnya ini admin ID itu ada itu primary key-nya ada dengan struktur char 2, admin user itu char 30, dan admin password itu 200 char 295. Kemudian saya akan menjelaskan data masternya dulu, mulai dari dosen, ini berdiri sendiri. Dia ada dosen NIDN, ada dosen NIK, dosen nama, dan dosen keterangan. Dan untuk strukturnya di sini dosen NIDN itu merupakan primary key-nya, dan ada dosen NIK dengan char 8, dosen nama dengan char 30, dosen keterangan dengan char 160. Kemudian selanjutnya ada mahasiswa. Mahasiswa ini juga mirip-mirip dengan tabel dosen. Di sini ada NPM, nama, alamat, TOP, dan keterangan. Di sini juga untuk primary key-nya ada di MAS NPM dengan tipe integer 9. Kemudian nama ini char 40, alamat ini varchar 400, dan MAS dop ini date, ini untuk tanggal, dan MAS keterangan ini varchar 120. Kemudian saya akan menjelaskan untuk penguji, ini juga data master, dia juga berdiri sendiri. Di sini dia menggunakan penguji NIDN sebagai primary key, dan ada penguji nama dan penguji keterangan. Selanjutnya juga ruangan ini juga konsepnya sama, ruang nomor itu sebagai primary key, ada ruang nama dan ruang lokasi. Kemudian saya akan menjelaskan untuk bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi ini yaitu menggunakan foreign key, dosen NIDN, dan dan MAS NPM. Kemudian di sini ada bimbingan tanggal, bimbingan isi, dan bimbingan file. Untuk tabel ini itu tidak ada primary key, jadi dia bisa memunculkan dosen NIDN dan MAS NPM dengan baris yang dosen NIDN dan MAS NPM yang sama dengan baris yang berbeda. Kemudian pada jadwal penguji ini juga menggunakan 3 foreign key, jadi ini
tabel, yaitu tabel ruang, tabel penguji, dan tabel mahasiswa. Dan struktur tabelnya di sini saya menggunakan MHS NPM ini sebagai primary key-nya. Kemudian ada penasihat, di sini menggunakan foreign key dari MHS NPM dan dosen NIDN. Di sini saya menggunakan MHS NPM sebagai primary key agar tidak terjadi duplikasi. Kemudian ada peserta skripsi, ini juga mengambil foreign key dari MHS NPM. Kemudian untuk strukturnya saya juga menggunakan MHS NPM sebagai primary key-nya. Terus ada ujian skripsi, ini juga menggunakan foreign key MHS NPM dan primary key-nya MHS NPM juga. Oke, kemudian saya akan menjelaskan backend-nya. Backend-nya di sini kita akan login terlebih dahulu untuk menampilkan login-nya. Jadi kalau kita nggak login, kita nggak bisa masuk ke dashboard. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Di sini kita bisa masukkan password, username dan email password. Jadi ketika kita klik login, kita akan langsung masuk ke dashboard-nya. Di sini saya akan menjelaskan untuk tabel mahasiswa terlebih dahulu. Kita coba input. Di sini kita mencoba dengan alamat ini. Nah, pada bagian ini kita coba klik simpan. Jika klik simpan, maka datanya akan terinput. Nah, kita juga bisa melakukan edit. Misal kita ingin ganti jadi angkatan 25, kita klik ubah, maka dia akan terganti menjadi angkatan 25. Dan kita juga bisa melakukan delete di sini. Jika kita klik itu, maka datanya akan terhapus. Kemudian pada penasihat kita juga bisa masukkan. Ini itu diambil dari tabel mahasiswa. Ini juga mengambil data dari tabel dosen. Untuk mengunggah dokumennya kita bisa masukkan dengan format JPG dan keterangannya kita bisa masukkan. Dan konsep yang sama jika kita klik simpan dia akan muncul datanya. Tapi di sini tidak muncul karena primary key sudah digunakan. Jadi kita coba pakai yang berbeda. Oke. Jika tidak ada duplikasi, maka dia akan muncul datanya. Di sini juga kalau kita edit, kita ganti jadi bimbingan, kita klik ubah, dia akan berubah, dan kita delete, maka datanya akan hilang. Kemudian pada dosen juga sama, kita akan masukkan datanya. Coba 2. Ini ke dosennya. Oke, nama dosennya Andre Putra dengan keterangan dosen. Keterangan dosen. Jika kita klik simpan juga data akan muncul. Dan jika kalau kita edit, mungkin keterangannya kita ubah jadi dosen Untar. Kalau kita klik ubah, data akan berubah. Jika kita klik delete, juga dia akan delete. Dan saya juga lupa menjelaskan untuk tabel search ini tuh kita akan mencari dosen. Nah, ini berdasarkan NIDN dosennya. Jika kita cari pada bagian ini, maka dia akan menampilkan data dosen yang NIDN dosennya sesuai dengan ini. Nah, dia akan menampilkan data dosen yang sesuai dengan NIDN ini. Kemudian berikut peserta skripsi juga bisa kita masukkan. Kita coba hapus terlebih dahulu. Nah, Andre, kita ganjil 2006. Judul skripsi 2025. Nah, kemudian kita masukkan fotonya, penjelasan singkat, judul Andre. Kita klik simpan, maka datanya akan muncul. Dan jika kita mau edit, kita bisa edit. Mungkin jadi judul Andre H. Putra. Kita klik ubah, maka data akan berubah juga. Kalau kita klik hapus juga datanya akan hilang. Di sini juga ada fitur search, jadi berdasarkan NPM mahasiswa, jadi kita bisa cari ini untuk NPM ini. Dia akan menampilkan data yang NPM-nya sesuai aja. Nah, kemudian ada bimbingan skripsi. Nah, bimbingan skripsi ini juga datanya diambil dari tabel dosen. Kemudian ini juga diambil dari tabel mahasiswa. Kita bisa isi tanggal bimbingan, kita bisa isi bimbingannya mungkin cukup bagus. Kemudian kita bisa memasukkan file bimbingan. Nah, tapi untuk di form bimbingan ini kita telah men-setting bahwa dia hanya bisa PDF. Jadi mungkin kita bisa memasukkan hanya PDF. Nah, kita klik simpan, maka dia akan tersimpan. Tapi kalau kita klik edit, mungkin kita klik edit di sini, kita ganti jadi bimbingan, maka data juga akan berubah. Maaf, salah. Pada bagian sini, kalau kita klik edit, mungkin pada bagian ini kita jadi titiknya kita hapus, terus kita klik ubah, maka data juga akan berubah. Jika kita klik delete bagian ini, maka data juga akan terhapus. Oke, kemudian nah, data tadinya ada 3, kenapa pas saya hapus 1 jadi tiba-tiba 1? Karena itu kita menggunakan NPM mahasiswa yang sama. Sedangkan di sini itu saya menggunakan pada tabel bimbingan ini tuh gak ada primary key, jadi saya bisa masukkan data duplikasi. Nah, sedangkan di hapus ini saya menghapus data itu berdasarkan MHS NPM. Jadi maka itu jika saya menghapus NPM tersebut, tapi di baris lain juga ada yang menggunakan NPM yang sama, maka data juga akan terhapus. Nah, di sini pada form ini, pada tabel ini kita bisa membuka file bimbingan ini, dan di sini akan memunculkan PDF-nya. Nah, pada form bimbingan ini, jika kita nggak masukin PDF, maka dia akan memunculkan peringatan. Misal kita masukin foto aja, foto. Nah, maka dia akan memunculkan peringatan bahwa harus PDF, dan datanya juga nggak tersimpan. Oke, nah, jadi datanya itu nggak tersimpan, melainkan hanya peringatan. Oke,
ujian skripsi juga kita bisa masukin. Nah, pada ujian skripsi ini drop-down NPM mahasiswanya itu berdasarkan bimbingan. Jadi yang bisa mengikuti ujian ini hanya yang sudah mengikuti bimbingan. Kita coba hapus terlebih dahulu, kemudian kita input datanya, kita masukin jamnya, kemudian kita masukin foto apa saja, mungkin foto ini, kita klik simpan, maka datanya akan tersimpan. Jika kita mau ubah juga bisa, kita ubah jamnya aja, nah maka datanya akan terubah. Jika kita klik hapus juga datanya akan terhapus. Kemudian kita akan memasukkan selanjutnya ke form ruangan. Form ruangan ini kita tinggal input aja, mungkin pastikan tidak ada data duplikat, kemudian lokasi ruangannya lantai 12. Oke, nah data akan tersimpan. Nah kalau kita edit juga mungkin kita mau ganti ini jadi lantai 12, kita klik ubah, maka data juga akan terubah. Nah kalau kita klik hapus juga maka datanya akan terhapus. Nah kemudian penguji juga sama, konsepnya sama pada tabel ruangan. Nah ini juga, ini search yang menggunakan ini dan penguji, jadi dia hanya bisa mendapatkan data yang sesuai dengan yang kita cari. Kemudian pada jadwal penguji ini saya menggunakan hasil relasi dari 3 tabel. Oke, di sini saya menggunakan NPM mahasiswa, ini dan penguji, dan nomor ruangan untuk menampilkan data-data yang saya butuhkan. Nah di sini juga kalau kita klik edit juga dia akan misal kita mau ganti jadi 160 menit, kita ubah maka akan berubah. Kalau kita hapus, kita hapus ini mungkin, oke, dia akan terhapus juga. Nah sini juga saya menggunakan search ini berdasarkan NPM. Coba kita lihat lagi 11. Oke, nah kalau kita search berdasarkan NPM dia akan menunjukkan yang sesuai aja. Nah kemudian saya akan masuk ke bagian codingan. Bagian codingan ini saya akan melakukan input mahasiswa terlebih dahulu. Di sini itu untuk input mahasiswa, di sini untuk menampilkan header, menu, dan juga judul dashboardnya. Kemudian di sini itu untuk melakukan simpan data ke dalam database. Jadi jika kita klik simpan ini, dia akan mengirimkan parameter simpan dan dia akan lanjut ke codingan ini. Nah di sini kalau kita memasukkan kalau kita nggak masukin npm, dia bakal ngasih peringatan juga. Kemudian di sini kita ada deklarasi, di sini untuk NS npm. Dan di sini jika kita klik simpan, maka dia akan melakukan insert into mahasiswa dan dengan atribut berikut. Kemudian di sini saya mengambil data mahasiswa. Kemudian di sini untuk fitur search ya. Di sini juga untuk bagian formnya, dan di sini untuk tombol simpan dan juga batal. Kemudian pada bagian ini untuk form search-nya, ini untuk data untuk menampilkan nama-nama kolom. Sedangkan bagian ini untuk menampilkan data mahasiswa NPM, mahasiswa nama, alamat, JOP, dan keterangan. Kalau pada bagian ini itu untuk menampilkan icon edit tadi pada bagian sini. Di sini untuk menampilkan icon delete. Di sini kita lihat ada edit MAS, klik PHP. Ini maka dia akan ngedirect kita ke edit MAS PHP dengan parameter ubah mahasiswa. Kita coba edit MAS PHP. Nah, di sini itu sebenarnya konsepnya juga sama kayak input mahasiswa, cuma di sini parameter kita ganti jadi ubah, dan di sini query-nya kita juga ubah jadi update. Kemudian kita ganti pada bagian buttonnya ini jadi ubah. Dan juga untuk kalau kita klik edit, nah kenapa datanya tuh bisa muncul di form? Itu karena pada bagian ini kita memanggil value raw edit. Nah jadi data yang dikirim berdasarkan npm ini akan disimpan di raw edit dan akan dimunculkan di bagian sini. Nah selanjutnya untuk hapus mahasiswa juga dia akan mengirimkan parameter hapus mahasiswa, kemudian dia akan mendelete from mahasiswa yang berdasarkan npm itu dikirim dari URL. Nah selanjutnya untuk input penasihat. Ini juga konsepnya juga sama. Ini untuk header, menu, ini juga untuk simpannya. Jika klik simpan maka akan insert input penasihat. Nah kalau di sini itu terdapat untuk dokumen. Jadi pada bagian ini itu untuk dia akan mendeklarasikan file yang dengan format JPG atau JPG atau foto image lah. Kemudian dikirim ini juga, ini itu pada bagian sini ini untuk search-nya. Kemudian pada bagian ini untuk menampilkan data yang diperlukan. Ini juga untuk drop down. Nah ini untuk drop down mahasiswa, ini untuk drop down dosen INIDN. Dan unggah dokumen ini kita menggunakan type file, keterangan ini teks, kemudian ini juga sama, submit dan reset, simpan dan batal. Kemudian ini juga untuk form search-nya, ini juga untuk menampilkan nama kolom, yang ini juga untuk menampilkan data yang ingin ditampilkan. Kemudian khusus pada bagian ini untuk menampilkan data image, ini juga sama. Edit penasihat juga konsepnya sama, kita menggunakan value untuk menampilkan data ke form, kita klik edit. Terus ini juga diubah, kemudian parameter juga diubah, terus query juga diubah jadi update. Kemudian hapus penasihat juga konsepnya sama, ini akan menghapus berdasarkan MAS npm-nya yang dikirim dari URL. Untuk input dosen juga sama seperti input mahasiswa, ini untuk menyimpan ke tabel dosen kalau kita klik simpan. Ini juga untuk search, ini untuk fitur search-nya, ini untuk menampilkan data yang diperlukan. Ini untuk formnya, menampilkan form, ini untuk tombol simpan dan batal, ini form search-nya juga, ini untuk nama kolom, kalau ini juga untuk menampilkan data dosen, ini juga untuk icon untuk edit dan
Kemudian ini juga akan didirect ke edit dosen. Edit dosen ini juga konsepnya sama, hanya parameter diubah dan query-nya diubah jadi update dan ada value untuk menampilkan data ke form. Dan untuk hapus juga sama, tapi di sini kita akan menggunakan NIDN. Kemudian pada bagian peserta skripsi, oke. Di sini juga sama, di sini untuk kalau kita klik simpan dia akan insert into peserta skripsi. Di sini untuk data yang kalau kita search, ini untuk fitur search-nya, ini untuk buat menampilkan di tabelnya. Di sini untuk drop-down mahasiswa. Kemudian ini juga form untuk menampilkan formnya. Ini ini untuk fitur search, ini untuk nama kolom, ini untuk menampilkan data yang diperlukan. Di sini juga ada edit skripsi dan hapus skripsi. Edit skripsi ini juga sama, ini diubah dan ini juga update serta skripsi. Dan juga ini ada value agar bisa menampilkan data ke form. Kalau kita klik edit, sisanya juga konsepnya sama. Untuk hapus juga sama konsepnya, kita menghapus data berdasarkan npm yang dikirim di URL. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian bimbingan. Bimbingan ini juga sama konsepnya. Konsep ini bedanya di sini itu kan kita formatnya PDF. Jadi di sini dia akan deklarasi berdasarkan PDF-nya. Di sini ada ukuran dokumen. Di sini dia akan mengambilkan size dari file tersebut. Kalau di atas 5000 maka dia akan nggak memasukkan bimbingan file tersebut, maka akan kosong. Tapi kalau di bawah atau sama dengan 5 MB maka dia akan masuk ke cek validasi selanjutnya. Dia akan ngecek nih type dokumen ini PDF atau bukan. Kalau bukan dia akan menampilkan peringatan. Kalau upload gagal pastikan file yang diupload berformat PDF. Tapi kalau PDF dia akan masuk ke ini file access. Ini untuk mengupload filenya ke dalam folder dokumen. Oke, selanjutnya ini juga untuk fitur search dan ini untuk menampilkan data tabel. Ini untuk drop down mahasiswa, drop down dosen, dan ini juga untuk menampilkan form input. Ini juga untuk menampilkan nama kolom. Di sini untuk menampilkan data dari yang dibutuhkan. Dan di sini untuk menampilkan PDF-nya. Bedanya di sini menggunakan href ini untuk agar kita bisa membuka PDF-nya. Kemudian di sini juga ada edit bimbingan, hapus bimbingan, konsepnya juga sama. Edit bimbingan hanya diubah parameter ubah dan query diubah jadi update, value-nya juga ada. Kemudian untuk hapus bimbingan juga sama, berdasarkan npm. Kemudian untuk ujian skripsi ini juga oke. Ini juga sama konsepnya. Ini untuk simpan, ini untuk search, ini untuk data tampilin, ini untuk drop down pada form, ini untuk menampilkan form, ini untuk fitur search, ini juga untuk menampilkan nama kolom, ini untuk menampilkan data yang diperlukan. Untuk edit ujian, hapus ujian, memiliki konsep yang sama dengan hal-hal yang tadi. Nah, kemudian ada ruangan ini juga konsepnya juga hampir sama dengan input mahasiswa. Ini juga untuk simpan. Kalau kita klik simpan maka dia akan insert itu ruang. Kemudian ini untuk search, pada bagian sini untuk search-nya. Kemudian ini untuk menampilkan data yang diperlukan. Dan ini untuk menampilkan form input. Ini untuk menampilkan form untuk fitur search-nya. Ini untuk nama kolom. Ini untuk menampilkan data tabel. Kemudian untuk edit ruang dan hapus ruang memiliki konsep yang sama dengan yang di atas. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan pada penguji. Input penguji juga sama. Kayak input ruang, ini juga menampilkan kalau kita klik simpan maka dia akan insert into value penguji. Terus ini untuk menampilkan data search-nya. Di sini ini kalau kita nggak klik search maka dia akan menampilkan semua data dari penguji. Dan kalau search ini dia akan menampilkan data penguji yang penguji NIDN-nya sesuai dengan yang dikirimkan dari search ini. Oke, ini untuk menampilkan form input juga, ini untuk fitur search, ini nama kolom, ini untuk menampilkan data tabel. Untuk edit penguji dan hapus penguji juga memiliki konsep yang sama. Kemudian terakhir itu ada info jadwal. Info jadwal ini juga konsepnya sama, dia akan kalau kita klik simpan dia akan insert into jadwal penguji. Dan di sini untuk search-nya kita mengambil data dari jadwal penguji, ruang, ujian skripsi, mahasiswa, dan penguji. Dan untuk bagian sini juga sama, ini untuk menampilkan data tabel. Kemudian pada data ruang ini kita mengambil data di tabel ruang. Untuk dropdown formnya, untuk data MRS juga kurang lebih sama. Untuk ambil data mahasiswa dan ujian skripsi. Untuk data penguji juga sama. Ini untuk menampilkan form inputnya, ini juga untuk form durasi. Ini juga untuk tombol simpan dan batal yang memiliki value simpan dan batal. Ini juga untuk fitur search, ini untuk nama kolom. Terus ini untuk menampilkan data tabel. Di sini juga ada edit jadwal, merubah jadwal, dan hapus jadwal memiliki konsep yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian itu ada login dan logout. Di sini yang berguna untuk fitur login tadi. Ini untuk dari HTML loginnya. Kemudian jika kita pas login, dia akan masukkan ke user email, ke user pass, dan dia akan cek apakah yang memiliki admin user yang sama dengan kita input dan admin pass yang sama dengan yang kita input. Nah, selanjutnya untuk logout juga. Di sini kalau kita klik logout, dia maka akan session kita akan di destroy. Jadi kita perlu logout kembali. Nah, sekian terima kasih demonstrasi program dari saya.